Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sore hari ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Dan insyaallah kita akan membahas tentang kriteria zuhud, seperti apakah sejatinya orang yang zuhud itu. Dan nanti penulis akan menjelaskan lebih panjang lebar perkataan yang disampaikan oleh Yunus bin Maisarah berkaitan dengan kriteria orang yang zuhud. Kita ulang perkataan yang disampaikan Yunus bin Maisarah yang dulu sempat kita kutip kalimat ini. Penulis menyebutkan qala Yunus bin Maisarah. Yunus bin Maisarah mengatakan, laisa zahadatu fid dunya bitahrimil halal wala ida'atil mal. Zuhud ketika di dunia itu bukanlah dengan mengharamkan yang halal atau menyia-nyiakan harta. Sehingga zuhud itu bukan tipe orang yang terlalu royal lalu dia kasihkan harta kepada siapapun. Walakinna zahadata fid dunya, namun zuhud ketika di dunia adalah antakuna bima fiyadillah awthaqa minka bima fiyadik. Zuhud adalah ketika apa yang ada di tangan Allah itu lebih meyakinkan bagimu dibandingkan apa yang ada di tanganmu. Janji Allah Subhanahu wa taala di akhirat, nikmat yang Allah sediakan kelak di yaumil qiyamah, pahala yang Allah sediakan bagi para hambanya, dan apapun yang ada dalam kuasa Allah min indillah yang itu datang dari Allah, lebih meyakinkan bagi kita, lebih menenteramkan bagi kita dibandingkan harta yang ada di tangan kita. Ini kriteria yang pertama. Yang kedua, wa antakuna haluka fil musibati wa haluka idza lam tusib biha sawaan. Yang kedua adalah kondisimu ketika kau dapat musibah dan kondisimu ketika tidak dapat musibah itu sama saja. Sehingga bagi dia pertambahan harta tidak membuat dia makin bahagia, berkurangnya harta tidak membuat dia bersedih. Bagi dia dapat musibah dan gak dapat musibah sama saja. Karena dia tahu semua ini adalah kehendak Allah. Hidup di alam dunia ini, bagian dari iman kepada takdir adalah meyakini bahwa semua itu adalah kehendak Allah. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan kau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian kriteria yang ketiga, wa ayyakuna madihuka wa dhamuka fil haqqi sawa. Dan orang yang memujimu maupun orang yang menghinamu, sepanjang kau berada di atas kebenaran, bagi kamu itu sama saja. Apabila tiga kriteria ini ada pada diri seseorang, maka berarti dia sudah bisa hidup zuhud. Kemudian Dr. Ahmad Farid menyebutkan, fafassara az-zuhda fid dunya bi thalathati asya'a kulliha min a'malil qulub. Beliau menafsirkan zuhud dalam kehidupan dunia dengan tiga hal yang semuanya adalah amalan batin, bukan amalan anggota badan. Maka orang kaya bisa zuhud sebagaimana orang miskin juga bisa zuhud. Orang sehat bisa zuhud, orang yang sakit-sakitan bisa zuhud. Orang yang punya jabatan dia bisa zuhud, sebagaimana rakyat jelata dia juga bisa zuhud. Amal ini bisa dilakukan oleh siapapun. Maka amal zuhud itu lebih kepada amal batin dan bukan amal zahir. Walihada kana Abu Sulaiman yaqul, karena itu Abu Sulaiman rahimahullah mengatakan, la tashhad li ahadin bizuhdi. Anda tidak bisa menegaskan bahwa seseorang itu memiliki sifat zuhud. Anda tidak bisa menegaskan bahwa fulan ini zuhud, si A ini zuhud, si B ini zuhud.
sepanjang kita tidak tahu isi hatinya. Dengan kata lain, menyebut si A si B itu zuhud berarti harus ada bukti berkaitan dengan amaliyah dia sehari-hari. Kemudian Anda punya data yang cukup valid terkait bagaimana sikap dia berkaitan dengan yang tadi kita sebutkan. Dan itu tidak hanya terjadi sekali tapi berkali-kali. Karena kalau sudah jadi sifat hati, maka itu akan melekat dalam dirinya dalam tempo yang bertahan. Dalam waktu yang bertahan. Yang tadi disebutkan ya. Jadi dia lebih yakin apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang dia miliki. Bagi dia adanya musibah dan tidak ada musibah sama saja. Perasaan dia selalu diliputi dengan ridho. Mau Allah berkehendak A, berkehendak B, bagi dia semuanya saya ridhoi. Dan keberadaan orang yang memujinya maupun yang mencelanya, sepanjang dia berada di atas kebenaran, bagi dia sama saja. Keberadaan orang yang mencela dia tidak membuat dia mundur untuk menyampaikan kebenaran. Sebagaimana keberadaan orang yang memujinya ketika dia berada di atas kebenaran tidak membuat dia semakin termotivasi untuk memegang kebenaran. Itulah orang yang dimana ketika dia berada di atas kebenaran, niatnya karena Allah dan bukan karena dalam rangka mencari motivasi dari orang lain atau takut celaan orang lain. Kemudian beliau menyebutkan rinciannya. Ahaduha, yang pertama adalah ayakunal abdu bima fiyadillah awthaku minhu bima fiyadi nafsi. Seorang hamba dia merasa lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah dibandingkan apa yang dia miliki. Harta di hadapannya bagi dia ini tidak menjamin saya. Kekayaan yang ada di hadapannya bagi dia ini juga bukan jaminan bagi saya untuk bisa bahagia. Itulah dalam pikiran dia. Wa hadza yansha'u min sihhatil yakin wa quwwatihi. Dan semacam ini tumbuh karena keyakinan yang benar dan kekuatan dari keyakinan itu. Qila li Abi Hazim Az-Zahid. Pernah ditanyakan kepada Abu Hazim, orang yang sangat zuhud. Ma maluka? Bekal harta Anda itu apa? Qala, kemudian Abu Hazim mengatakan, malani la akhsha ma'ahuma al-faqra. Aku punya 2 bekal harta. Sepanjang aku memilikinya, maka aku tidak pernah merasa takut jatuh miskin. Yang pertama adalah athiqatu billah, yakin dengan janji Allah. Yang kedua, wal ya'su fi mimma fi aidin nas, dan merasa putus asa dengan apa yang ada di tangan orang. Artinya, saya lebih berharap dengan janji Allah, apa yang ada di tangan Allah, dibandingkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga saya tidak mengharapkan harta orang lain. Dekat dengan pejabat bagi saya juga santai, biasa saja. Tidak kemudian merasa ketika dekat dengan pejabat saya merasa aman, atau jauh dari pejabat saya tidak aman, atau misalnya dekat dengan orang kaya merasa hidupnya tenang karena merasa ada yang jamin. Perasaan kayak gitu nggak ada. Nolkan perasaan kayak gitu. Itulah yang disampaikan oleh Abu Hazim Az-Zahid. Apa yang membuat Anda merasa nyaman, merasa yakin? Kata beliau, ada 2 bekal harta, bekal kekayaan yang membuat saya tidak pernah merasa takut miskin. Pertama, saya selalu merasa yakin dengan apa yang ada di tangan Allah. Yang kedua, saya tidak pernah merasa yakin dengan apa yang ada di tangan manusia. Wa qila lahu amma takhaful faqra. Kemudian beliau ditanya, apakah Anda tidak takut untuk tertimpa kemiskinan? Faqala ana akhaful faqra wa maulaya lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Lalu beliau mengatakan, kenapa saya harus takut miskin? Sementara maulaya, sementara tuanku, sementara zat yang mengurusiku adalah zat yang memiliki apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi.
dan apapun yang ada di antara langit dan bumi, wa ma tahta tsara, dan apapun yang ada di bawah bumi. Yang ada di bawah tanah itu miliknya. Yang ada di permukaan tanah miliknya. Antara langit dan bumi itu miliknya. Yang ada di langit juga miliknya. Kenapa saya merasa takut miskin? Sementara aku adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya. Wa ma akhsyal faqra wa ana Abdul Ghani. Bagaimana saya harus takut miskin sementara aku adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya. Masya Allah. Ini perkataan yang luar biasa yang disampaikan oleh Abu Hazim, seorang ulama tabi'in rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Fudail, kata Al-Fudail bin Iyad, aslu zuhdi ar-ridha 'anillahi azza wa jalla. Prinsip zuhud itu satu, yaitu ridha kepada Allah azza wa jalla. Sepanjang dia merasa ridha dengan apa yang ada di sisi Allah, maka berarti dia zuhud. Wa qala al-qunu'u huwa zahid. Dan beliau mengatakan al-qunu'u huwa zahid. Orang yang qanaah itulah orang yang zuhud. Wa huwal ghani, dan itulah orang yang berkecukupan. Faman haqqaqal yaqin, maka siapa yang mewujudkan yakin dengan sebenarnya, dan dia percaya dengan janji Allah, yakin dengan janji Allah, fi umurihi kulliha, dalam setiap urusannya, waridha bitadbirihi lahu, dan dia selalu ridha dengan cara Allah mengatur hidupnya. Mau dijadikan A, mau dijadikan B, mau terjadi A, mau terjadi B, bagi dia selalu ridha. Wanqata'a 'anit ta'alluqi bil makhluqin raja'an wa khaufan, dan dia putus ketergantungan dia kepada makhluk, baik ketergantungan berupa harapan atau ketergantungan berupa rasa takut. Sehingga bagi dia menghadapi makhluk itu sama saja. Bapak mau menyikapi saya apapun tidak akan memberikan pengaruh bagi batin. Sehingga bagi dia, sepanjang saya menyampaikan kebenaran, maka ada yang mendukung maupun tidak ada yang mendukung, bagi saya sama saja. Itulah yang disampaikan oleh Al-Fudail bin Iyad. Orang kalau sudah sampai pada tingkatan semacam ini, berarti dia adalah manusia yang zuhud. Keberadaan makhluk bagi dia sama sebagaimana makhluk yang lain. Ada Anda, nggak ada Anda. Ada kamu, nggak ada kamu, bagi saya sama saja. Kadang ada sebagian orang ya, yang dia semakin percaya diri kalau punya dekengane wong pusat. Ya. Dia semakin yakin, semakin merasa punya posisi ketika dia punya dekengan. Dekengan itu bahasa Indonesianya apa? Punya backingan. Belakang saya ada orang ini, di belakang saya ada ini. Dan itu bukti bahwasanya dia punya ta'alluq bil makhluk. Maka begitu dia dilengsarkan dari posisi itu, atau orang pusat tidak lagi berpihak kepada dia, hilang rasa percaya diri dia. Dia sudah mulai banyak ketakutan ketika ngomong ngawur dan seterusnya. Padahal sebelumnya misalnya dia berani ngomong ceplas-ceplos, nggak ada adab ketika di hadapan orang lain, karena merasa punya backingan orang pusat, atau merasa dekat dengan pemerintah dan seterusnya. Ketika itu dicabut oleh Allah, dia mulai ketakutan. Itulah ta'alluq bil makhluk. Ada juga orang yang merasa nyaman, misalnya sekitar saya orang kaya, sehingga saya butuh apa tinggal ya nyenggol mereka, bisa jadi mereka akan ngasih. Apakah kemudian ketika Anda berteman dengan orang kaya, Anda bisa dapat utang dari mereka misalnya, atau dikasih sesuatu dari mereka, hidup Anda akan semakin tenang? Jangan demikian. Orang yang zuhud, dia inqata'a 'anit ta'alluqi bil makhluqin. Dia memutus ketergantungan dengan makhluk, raja'an wa khaufan, baik berupa harapan maupun rasa takut. Wa wada'ahu dzalika min talabid dunya bil asbabil makruha. Dan itu menyebabkan dia mencari dunia dengan cara yang dibenci. Wa man kana kadzalika kana zahidan haqqan. Sehingga siapa
yang sudah dalam kondisi ini, kata Al-Fudail, dia akan menjadi orang yang zuhud sejatinya. Kana min aghnan nas, dia menjadi orang yang paling kaya karena tidak butuh yang lain. Wa illam yakul lahu syai'un minad dunya, meskipun bisa jadi dia enggak punya apapun di dunia ini. Dia enggak punya A, dia enggak punya B. Bagi dia, saya yakin dengan apa yang akan dijanjikan oleh Allah. Kama qala Ammar radhiyallahu anhu, sebagaimana perkataan sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, kafa bil mauti wa'idhan wa kafa bil yaqini ghinan wa kafa bil ibadati syughlan. Jadikan kematian itu sebagai penasihat yang tertinggi bagimu. Jadikan yakin sebagai kekayaan puncak bagi hidupmu. Dan jadikan ibadah sebagai kesibukan utama dirimu. Cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat bagi kita. Tolong nasihati saya, ingat mati. Saya masih kurang. Apa enggak cukup nasihat ingat mati? Cukup dengan ingat mati, kau akan waspada. Hidup tidak selamanya. Sehingga posisi dirimu yang sekarang misalnya tenggelam dalam aneka kemewahan, tenggelam dengan aneka kejayaan misalnya, lalu dengan itu berani untuk banyak berbuat maksiat atau mendolimi yang lain. Hidup seperti ini enggak selamanya. Ingat mati. Kasih nasihat saya, ingat mati. Cukuplah ingat mati sebagai nasihat yang tertinggi. Dan jadikan yakin sebagai bekal utama untuk menjalani hidup. Saya yakin dengan janji Allah. Wa kafa bil yakini ghinan. Cukuplah yakin itu sebagai sumber kekayaan. Wa kafa bil ibadati syughlan, dan cukuplah ibadah itu sebagai kesibukan. Apa yang harus saya lakukan ya Pak Ustadz kalau waktu nganggur seperti ini? Muslim enggak ada nganggur. Muslim enggak ada waktu nganggur. Semua bisa berpotensi untuk jadi pahala. Nah, kegiatan saya apa? Anda menghafal Quran bisa. Anda sholat bisa. Anda belajar apapun bisa. Tidak ada istilah nganggur bagi muslim. Taib. Tapi kalau maksudnya adalah saya nyari kerja. Nah, kalau nyari kerja ya berarti bukan dengan cara ibadah mahdhah. Anda perlu untuk bekerja dalam bentuk mencari nafkah. Baik. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud mengatakan, al-yaqinu alla tardun nas, al-yaqinu alla turdin nasa bi sakhatillah. Yakin itu adalah ketika engkau tidak mencari ridha masyarakat namun mengundang murka Allah. Yang penting masyarakat senang. Oh, bahaya itu. Kalau yang penting masyarakat senang, sementara itu dilakukan dengan melanggar aturan, itu bisa berbahaya. Karena yakin tidak boleh dilakukan dengan cara mencari kerelaan masyarakat namun mengundang murka Allah. Kalau masyarakat gak setuju gimana Pak? Ya masyarakat gak setuju gak apa-apa. Yang penting Anda dalam kondisi benar. Sehingga misalnya Anda melaksanakan sholat. Loh kok Bapak sholatnya kayak gini? Ini bertentangan dengan sholatnya masyarakat. Ya saya yakin ini benar. Sementara sholat yang dilakukan oleh masyarakat bagi saya itu kurang tepat. Ya, tapi Anda tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat. Ya, tidak masalah. Karena kami tidak mencari ridhonya masyarakat dengan melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah. Kemudian, dan dia tidak hasad kepada siapapun ala rizkillah. Orang yang zuhud itu, orang yang yakin itu tidak pernah punya perasaan hasad kepada siapapun dalam masalah rizki. Dan dia tidak pernah mencela siapapun ala ma lam yu'tikallah. Wala tulimma ahadan ala ma lam yu'tikallah. Fa innal rizqallahi la yasukuhu hirsu harisin wala yarudduhu karahiyatu karihin. Dan engkau tidak mencela siapapun karena dia tidak dikasih oleh Allah, karena kau tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rizki Allah Subhanahu wa taala itu tidak diarahkan disebabkan karena
hirsu harisin, disebabkan karena ketamakan seseorang. Apakah kemudian rizki itu mengarah sesuai dengan ketamakan orang? Karena orang ini pingin, jadi dikasih. Wala yarudduhu karahiyatu karihin. Dan rizki tidak tertolak disebabkan karena orang gak suka. Misalnya, si A gak suka kalau si B kaya. Apakah gara-gara si A gak suka terus si B jadi miskin? Si A itu paling gak suka, jangan sampai si B itu kaya. Saya gak suka si B itu kaya. Apakah kemudian rizki Allah tertahan gara-gara si A gak suka si B punya kekayaan? Tidak. Tidak terjadi demikian. Subhanallah. Dan ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa Allah mengatur rizki hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki dan bukan karena kehendak hamba. Oleh karena itu kalau ketika ada orang yang misalnya sebagai contoh real ya, saya paling gak suka kalau misalnya ya mohon maaf, terkadang dalam masalah suku etnis ya, etnis ini dengan etnis ini saingan dalam masalah ekonomi. Wah jangan sampai kalah saing sama etnis ini. Kalau yang kaya dari etnis ini kita gak suka. Tapi kalau yang kaya dari etnis ini kita suka. Atau misalnya antara muslim dengan non-muslim. Kita gak suka kalau non-muslim itu kaya. Apakah gara-gara kamu gak suka non-muslim akan jadi miskin? Tidak. Sebagaimana tamaknya seseorang tidak akan membuat orang itu jadi kaya. Saya berharap dia bisa kaya. Saya berharap dia punya penghasilan yang banyak. Tapi keinginan kita tidak membuat dia jadi punya penghasilan yang banyak. Demikian yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud. Sehingga janganlah kalian hasad kepada siapapun disebabkan rizki Allah. Dan jangan mencela siapapun disebabkan Allah tidak memberikan sesuatu kepadamu sebagaimana yang Allah berikan kepadanya. Fa innallaha biqistihi wa ilmihi wa hikmatihi ja'ala ar-rauha wal faraha fil yaqini war ridha. Karena Allah dengan keadilannya, dengan ilmunya, dengan hikmahnya menjadikan kebahagiaan, ar-rauh, kebahagiaan, ketenangan, wal farah, dan kebahagiaan, fil yaqini war ridha, ketika orang itu punya sifat yakin dan ridha kepada Allah. Wa ja'ala al-hamma wal hazana fis sakhati wasyak, dan Allah jadikan kebingungan, kesedihan itu ketika orang ragu, tidak yakin, orang gak punya akidah yang yakin, itu hidupnya gak nyaman. Fisakhat, dan orang yang isinya hidupnya cuman emosi aja, gak betah ketika lihat orang sukses. Karena dia selalu pengen cepat sukses, dia gak betah ketika lihat orang sukses. Selanjutnya atsani, yang kedua. Tadi yang pertama Bapak. Yang pertama di sini ya. Dia merasa bahwa apa yang ada di tangan Allah dengan lebih meyakinkan dibandingkan apa yang ada di tangan makhluk. Sekarang kriteria zuhud yang kedua. Atsani yang kedua. Ayyakunal abdu idza usiba bimusibatin fi dunyahu. Ketika seorang hamba itu tertimpa musibah dunia. Min dhihabi malin, misalnya hartanya berkurang, aw waladin, atau anaknya ada yang mati, aw ghairi dzalik, atau yang lainnya, arghaba fi thawabi dzalika, dia lebih berharap pahala dari musibah itu, mimma dhahaba minhu minad dunya ayyabqa lahu, dibandingkan musibah yang hilang tadi bertahan. Jadi misalnya ya, kita kehilangan uang. Apa yang Anda inginkan ketika Anda kehilangan uang? Ya uang itu ketemu. Uang itu ketemu. Atau hilang motor misalnya, kemudian dicari. Apa yang diharapkan oleh seseorang ketika kehilangan motor? Ya motor itu kembali. Apa yang diharapkan oleh seseorang ketika kehilangan salah satu anggota keluarga yang dia cintai? Ya dia berharap dia hidup kembali. Atau dia bertahan hidup, jangan mati. Itulah yang diinginkan oleh hamba. Nah, di sini
Beliau menyebutkan ketika seseorang mengalami itu semuanya, berkurang sebagian harta, hilang sebagian anggota keluarga yang dia cintai, dia lebih berharap pahala dari Allah dibandingkan apa yang hilang tadi kembali. Masya Allah. Wa hadha aydan yansha'u min kamalil yakin. Dan semacam ini terbit dari kesempurnaan yakin. Ketika seorang hamba punya sifat yakin, dia akan bisa seperti ini. Qala Aliyun, artinya begini, kita dapat musibah yang sudah udahlah biarlah berlalu. Nggak usah ditangisi musibah itu terlalu berlebihan. Selanjutnya kita alihkan perhatian kita, mudah-mudahan kita dapat pahala. Sehingga yang awalnya berharap apa yang berlalu tadi kembali, dialihkan. Semoga yang berlalu ya sudah biar berlalu, namun Allah gantikan dengan pahala. Qala Aliyun karramallahu wajha. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Man zahada fid dunya hanat alaihil musibat." Siapa yang zuhud dalam kehidupan dunia akan terasa ringan segala bentuk musibah. Karena bagi dia dapat musibah dan gak dapat musibah sama saja. Dan Masya Allah, terbukti antara mereka yang sudah lama belajar Al-Quran dan hadis, belajar sunnah, mengenal untuk bisa menjadi hamba yang baik, maka saat dia dapat musibah, dia lebih tenang dibandingkan orang yang jarang tersentuh dengan pengajian, hatinya jarang tersentuh dengan dengan aneka sentuhan batin berupa nasihat-nasihat yang bermanfaat. Wa qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, laula masaibud dunya lawaridna al-akhirata minal mafalis. Masya Allah. Andaikan bukan karena musibah-musibah dunia, maka pada saat kita datang ke akhirat kita akan menjadi orang yang bangkrut. Namun walhamdulillah, dengan keberadaan musibah di dunia bagi sebagian ulama itu anugerah, meringankan beban kesalahan yang kita punya. Andaikan tidak ada musibah, berarti kan gak ada dosa yang hilang ketika di dunia. Sehingga dosa-dosa itu akan bertumpuk dalam jumlah yang gak terukur. Saat sang hamba ini datang di yaumil qiyamah, amalan yang dia punya gak bisa mengimbangi. Ternyata masih gede dosanya dibandingkan amalan yang dia punya. Lebih besar dosanya dibandingkan amalan yang dia miliki. Maka kata beliau, laula masaibud dunya, andaikan bukan karena musibah dunia, lawaridnal akhirata minal mafalis. Tentu kita akan datang ke akhirat. Kita akan datang ke akhirat besok sebagai orang yang bangkrut. Sehingga kalau kita mengalami seperti ini, apapun musibah yang kita alami, baik musibah sakit maupun musibah sulit mencari harta, atau musibah yang lainnya, Anda yakini ini. Kok hidup saya susah, misalnya jualan hasilnya cuma segitu-segitu aja, hidup ini rasanya kayak gini-gini aja. Seringnya lebih sering misalnya lebih sering dapat suasana gak enak daripada enak. Maka yakini semoga itu merontokkan dosa-dosa kita. Andaikan bukan karena itu, nanti kita datang di akhirat dalam kondisi sebagai orang bangkrut. Ats-tsalits, yang ketiga, ayyastawiya 'indal 'abdi hamidahu wa dhammahu fil haqqi. Sama bagi sang hamba, baik yang memuji maupun yang mencela, fil haqqi, sepanjang dia berada di atas kebenaran. Wa idza 'azumatid dunya fi qalbil 'abdi. Ketika dunia itu sangat istimewa di hati seorang hamba, ikhtaral madha wa karihadz dhamma. Maka dia lebih senang dipuji daripada dicela. Sehingga yang dicari adalah pujian. Ketika seseorang itu terlalu berharap dunia, atau dunia itu istimewa bagi dia, maka dia selalu mengejar, ingin menuai pujian. Disebut A, disebut B, disebut C. Wa rubbama hamalahu dzalika ala tarki katsirin minal haqqi. Bahkan yang lebih parah lagi,
Dia kadang meninggalkan banyak sekali kebenaran khasyatadzam, karena takut dicela. Daripada nanti saya dicela, nanti kalau kayak gini saya kehilangan jamaah. Kalau kayak gini nanti orang mencibir saya, akhirnya ditinggalkan. Wa ala fi'li katsirin minal batil raja'al madhi. Dan dia melakukan banyak perbuatan yang batil karena berharap pujian. Faman istawa indahu hamiduhu wa dhamuhu. Maka siapa yang orang yang memujinya atau orang yang mencelanya itu sama saja di sisinya, fil haqqi, sepanjang dia berada di atas kebenaran, dalla ala suquti manzilatil makhluqin fi qalbihi. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan makhluk di hatinya itu enggak ada. Bagi saya tidak terlalu bergantung pada apa kata makhluk. Dan itu bisa terjadi apabila dalam dirinya orang yang memuji maupun mencela dia, bagi dia sama saja. Sama saja artinya tidak membuat dia makin semangat untuk menyampaikan kebenaran atau melakukan kebenaran, dan tidak membuat dia tertahan. Tidak membuat dia tertahan untuk melakukan kebenaran. Selanjutnya, lalu kata beliau, saqata ala suquti manzilatil makhluqin min qalbihi wamtila'uhu min mahabbatil haqqi. Dan hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada kebenaran. Wa ma fihi ridha maula, dan ridho dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dia kejar adalah saya mengejar ridha Allah. Saya ingin mendapatkan pahala dari Allah, bukan pujian orang lain. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana keterangan Ibnu Mas'ud yang tadi sudah kita singgung. Al-yaqinu alla turdin nasa bisakhatillah. Yakin itu adalah ketika engkau tidak mengundang mencari ridha masyarakat, namun dengan murka Allah. Itulah yakin. Wa qad madahallahu alladzina yujahiduna fi sabilihi wa la yakhafuna laumata laim. Allah memuji orang yang berjihad di jalannya, tapi dia tidak takut celaan orang yang mencela. Apa kata orang, saya enggak takut. Saya tidak peduli. Waqad warada anis salaf riwayatun ukhra fi tafsir Zuhdi, dan terdapat beberapa keterangan dari ulama salaf yang menjelaskan tentang tafsir zuhud. Sekarang coba kita lihat ayat yang menyebutkan tadi. Wala yakhafuna laumata laim, dan dia tidak takut terhadap komentar orang. Di surat Al-Maidah ayat 54. Ini salah satu di antara ayat yang menjelaskan tentang bagaimana sifat orang yang dicintai oleh Allah. Sifat masyarakat yang dicintai oleh Allah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang yang beriman, siapapun di antara kalian yang murtad dari agama Allah, fasawfa ya'tillah, kalaupun kamu murtad, ya sudah murtad, Allah enggak butuh kamu, nanti akan Allah gantikan orang lain. Allah gantikan orang lain ya dalam agama ini, biqaumin, sekelompok orang yang yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, dia bersikap rendah di hadapan orang mukmin, lemah lembut kepada orang mukmin. Aizzatin 'alal kafirin, tapi menunjukkan keperkasaan, menunjukkan gagah, berwibawa di hadapan orang kafir. Bukan malah di hadapan orang kafir ngambil bawahnya, di hadapan orang mukmin ngambil atasnya. Sehingga ada sebagian orang di hadapan orang kafir nunduk-nunduk, hormat-hormat. Di depan saudaranya sama mukmin dia emosi, nantang-nantang, tarung dan seterusnya. Dia suka marah, kasar kepada sama muslim.
Kemudian sifat orang ini yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Kalimat ini. Dan dia tidak takut apa komentar orang. Sehingga bukan karena ada orang yang memuji kemudian dia semakin semangat. Dan bukan karena ada orang yang mencela sehingga dia meninggalkan apa yang seharusnya dia lakukan. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan hati kita lebih punya kecenderungan untuk mencintai mukmin dan lebih punya kecenderungan untuk mendukung kegiatan orang-orang mukmin dan tidak punya kecenderungan untuk mendukung kegiatan non-muslim. Selanjutnya, qala Al-Hasan, kata Al-Hasan Al-Basri, Az-zahidul ladzi idza ra'a ahadan qala huwa azhadu minni. Orang yang zuhud itu adalah ketika dia melihat orang lain, dia berkomentar, orang ini lebih zuhud daripada aku, artinya lebih baik daripada aku. Orang ini lebih zuhud daripada aku, artinya lebih baik daripada aku. Wa su'ila ba'duhum adhunnuhu al-Imam Ahmad. Dan sebagian ulama ditanya. Penulis mengatakan, saya kira beliau adalah Imam Ahmad. Amman ma'ahu malun hal yakunu zahidan. Mengenai orang yang punya harta, apakah dia bisa jadi orang yang zuhud? Qala, kemudian beliau mengatakan, in kana la yafrahu bi ziyadatihi wa la yahzanu bi naqsihi fahuwa zahid. Kalau bertambahnya harta tidak membuat dia makin gembira dan berkurangnya harta tidak membuat dia sedih, itulah orang yang zuhud. Nah, wa qala Ibrahim bin Adham pernah mengatakan, az-zuhdu thalathatu aqsam. Zuhud itu ada 3 macam. Zuhdu fardin, zuhud yang statusnya wajib. Wa zuhdu fadlin, zuhud yang hukumnya anjuran, sunnah. Wa zuhdu salamatin, dan zuhud keselamatan. Kemudian beliau berikan rincian. Ibrahim bin Adham menyebutkan zuhud ada 3 tingkatan. Zuhud wajib, zuhud sunnah, dan zuhud keselamatan. Fa'amma zuhdul al-fardu, adapun zuhud yang statusnya wajib. Fazuhdu fil haram, itu adalah zuhud untuk meninggalkan yang haram. Kalau ini saja nggak bisa, jangan bilang zuhud. Meninggalkan yang haram aja nggak bisa. Tidak mengambil apa yang bukan haknya aja nggak bisa. Mana mungkin dia bisa zuhud untuk yang lebih dari itu. Tapi Pak, dia orangnya sering di masjid, sering ini. Itu semuanya hanya pura-pura saja. Wazuhdul fadl, yang kedua adalah zuhud fadl. Fazuhdu fil halal, itulah zuhud dalam masalah yang halal. Dia membatasi diri sehingga dia tidak mengambil yang halal semuanya, tapi dia ambil apa yang butuh bagi dia dan kira-kira sesuai dengan kondisinya. Kemudian wazuhdus salamah, zuhud yang tujuannya untuk keselamatan adalah fazuhdu fi syubhat, zuhud dalam perkara syubhat. Ketika ada perkara syubhat, dia tinggalkan. Demikian keterangan Ibrahim bin Adham. Sehingga semua muslim bisa zuhud, dalam arti meninggalkan sesuatu yang haram dan membatasi diri dengan yang halal, yaitu pada tingkatan zuhud wajib. Tapi kalau zuhud yang lebih tinggi daripada itu, bisa jadi dia nggak sanggup. Selanjutnya, wa kana man ba'ad dunya bil akhirah fahuwa zahidun fid dunya. Siapa yang menjual dunia untuk mendapatkan akhirat, fahuwa zahidun fid dunya, maka dia zuhud dalam kehidupan dunia.
Wa kullu man ba'al akhirah bid dunya fahuwa zahidan aidan walakin fil akhirah. Dan ada juga sebaliknya. Kalau tadi kan zuhud dalam kehidupan dunia, ada zuhud dalam kehidupan akhirat. Dia nggak butuh akhirat. Ketika dia jual akhirat untuk dapat dunia. Dia juga zuhud, tapi zuhud dalam akhirat. Karena inti zuhud adalah ketika dia merasa tidak butuh dengan itu. Ada sebagian orang yang zuhud dengan ilmu. Jadi kalau disuruh belajar itu paling malas, paling anti. Itulah manusia zuhud terhadap ilmu. Qala rajulun li ahadis salihin. Ada seseorang yang bertanya kepada salah satu orang saleh. Ma ra'aitu azhada minka. Aku belum pernah lihat ada orang yang lebih zuhud dibandingkan Anda. Qala anta azhadu minni. Lalu orang saleh itu mengatakan, Anda itu lebih zuhud daripada aku. Laqad zahadtu fid dunya la baqa'a laha wala wafa'a. Wa anta zahadta fil akhirah. Faman azhada minka. Faman azhadu minka. Kamu lebih zuhud daripada aku. Aku hanya zuhud terhadap urusan dunia. La baqa'a laha wala wafa'a. Yang pasti urusan dunia itu tidak akan pernah abadi. Sementara kamu zuhud dalam urusan akhirat. Sehingga siapa yang lebih zuhud dibandingkan orang yang zuhud terhadap akhirat? Demikian berharganya akhirat, kenapa kau gak mau? Demikian berharganya akhirat, kenapa kau gak mau? Nah, itu kan zuhud yang hebat sekali itu. Padahal berharga. Ya, karena masalahnya dia gak lihat. Sehingga janji itu bagi dia kurang meyakinkan. Makanya dia zuhud terhadap masalah akhirat. Walakinnal 'adata jariyatun ala takhsisi ismi zuhdi ala zuhdi fid dunya. Namun umumnya penggunaan kata zuhud itu hanya digunakan untuk zuhud dalam kehidupan dunia. Dia merasa tidak terlalu bergantung kepada kehidupan dunia. Wa zuhdu yakunu fima huwa maqdurun alaihi. Dan zuhud juga berlaku untuk sesuatu yang maqdurun alaihi, yang sudah ditakdirkan untuknya. Walidha qila li Ibnu Mubarak, karena itu dikatakan kepada Ibnu Mubarak, ada orang yang memanggil Ibnu Mubarak, ya Zahid. Lihat di sini. Keterangan ini disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah dari Malik bin Dinar. Qala an-nasu yaqulun. Malik bin Dinar mengatakan, masyarakat yaqulun berkomentar, Malik ibnu Dinar zahidun. Innama zahid Umar bin Abdul Aziz alladhi atathu dunya fatarakaha. Lalu Malik bin Dinar mengatakan, yang zuhud itu ya Umar bin Abdul Aziz. Ya, kita tidak memungkiri manusia sekelas Malik bin Dinar adalah orang yang zuhud. Tapi ketika dia dipanggil, wahai orang yang zuhud, kata Malik bin Dinar, yang zuhud itu Umar bin Abdul Aziz. Dunia ada di hadapannya, tapi beliau tinggalkan. Seperti yang kita tahu ya, beliau seorang khalifah yang hebat, Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Mubarak pernah disampaikan atau dipanggil, ya Zahid, wahai Zahid. Qala, kemudian Ibnu Mubarak mengatakan, Az-Zahidu huwa Umar bin Abdul Aziz. Yang zuhud itu Umar bin Abdul Aziz. Idh ja'athu dunya raghimatan fatarakaha. Beliaulah orang yang datang dunia dalam kondisi terhina, lalu beliau tinggalkan dunia itu. Wa amma ana fa fi madza zahadtu. Kalau aku punya apa sehingga aku disebut zuhud? Walaupun ya Abdullah bin Mubarak termasuk orang kaya, tapi kata beliau, aku punya apa untuk bisa zuhud? Umar itulah yang zuhud. Dunia datang di hadapannya, tapi beliau tidak merasa butuh darinya. Dunia datang dalam kondisi terhina. Itulah Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Qala Al-Hasan Al-Basri, adraktu aqwaman wa sahibtu tawaif. Aku menjumpai sekelompok masyarakat dan aku menyertai sebagian di antara mereka. Ma kanu yafrahuna bi syai'in minad dunya aqbal. Mereka sama sekali tidak merasa bangga ketika ada dunia yang datang.
Wala ya'sifuna ala syai'in minha adbar. Dan mereka tidak merasa putus asa ketika ada dunia yang hilang. Wala hiya kanat fi a'yunihim ahwana minat turab. Sungguh dunia di hadapan mereka itu lebih ringan daripada tanah. Kana ahaduhum ya'ishu sanatan au sittina sanatan lam yutwaluhu thawbun. Ada yang hidup selama 60 tahun. Namun dia bukan tipe orang yang suka ngumpulin pakaian. Dia enggak punya banyak pakaian. Walam yunsib lahu qadrun, dan dia tidak pernah memiliki status sosial. Walam yaj'al bainahu wa bainal ardi syai'an wala amara min baitihi bi san'ati ta'amin qat. Wallahu a'lam, ini kalimatnya. Dia tidak pernah menjadikan antara dia dengan bumi sesuatu apapun. Ya. Mungkin maksudnya adalah kalau tidur nempel di tanah, sehingga selalu tidur di bawah. Dia juga tidak pernah memerintahkan orang yang ada di rumahnya untuk membuatkan makanan. Ya, bagi dia seadanya dia konsumsi. Enggak pesan ini, enggak pesan ini. Fa idza kana al-lailu faqiyamu ala aqdamihim. Di waktu malam dia berdiri di atas kaki mereka. Yaftarishuna wujuhahum, dan dia letakkan wajah mereka sejajar dengan kaki. Dia selonjorkan wajahnya, maksudnya sujud. Tajri dumu'uhum ala khududihim. Darah mereka mengalir di khad. Khad, kening. Apa ini? Pelipis. Darah mereka mengalir di pelipis. Atau afwan. Tajri dumu'uhum, tangisan mereka mengalir di pelipis-pelipis mereka. Nangis. Yunajuna rabbahum fi fakaki riqabihim. Mereka bermunajat kepada Allah agar Allah membebaskan belenggu di leher mereka besok di yaumil qiyamah. Kanu idza amilul hasanata da'abu fi syukriha. Kalau mereka sudah berhasil melakukan amal saleh, mereka biasakan untuk mensyukurinya. Mereka selalu mensyukurinya. Wa as'alullaha ayyaqbalaha. Dan mereka minta kepada Allah untuk menerima amalan itu. Wa idza amilu sayyi'ah ahzanathum. Kalau mereka sempat melakukan perbuatan dosa, membuat mereka sedih. Wa sa'alullaha ayyaghfiraha, dan mereka minta kepada Allah agar Allah mengampuninya. Falam yazalu ala dzalika, dan terus seperti itu kondisinya. Dalam urusan dunia mereka sangat terbatas, kata Hasan Al-Basri. Aku menjumpai orang kayak gitu. Tidurnya tidak pernah berada di atas. Selalu nempel dengan tanah. Malam harinya mereka berdiri untuk qiyamul lail. Wajah mereka tersungkur. Tangisan mereka berderai di muka mereka. Dan saat mereka berbuat kebaikan, mereka bersyukur dan memohon kepada Allah agar menerimanya. Dan ketika mereka berbuat dosa, mereka sedih dan mohon kepada Allah untuk mengampuninya. Wallahi ma salimu minadz dzunub wala najau illa bil maghfirah. Rahmatullahi alaihim wa ridwanu. Demi Allah, tidak ada orang yang bisa selamat dari dosa. Wala najau, dan tidak ada yang bisa orang yang menghindari dosa illa bil maghfirah, kecuali dengan ampunan Allah. Semoga rahmat Allah dan ridha Allah selalu tercurah bagi mereka. Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in senior yang disaksikan oleh Hasan Al-Basri. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita di sini hanya membaca, yang enggak tahu apakah kita bisa seperti mereka atau tidak. Namun kita berlatih, semoga bisa seperti mereka. Sebisa yang kita gapai, karena tentu saja antara mereka jika dibandingkan dengan kita seperti langit dan bumi. Luar biasa.
Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, semoga Allah mudahkan kita untuk jadi orang yang zuhud. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan belajar darajatuz zuhud, tingkatan-tingkatan zuhud. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum Ustadz. Apakah orang bisa zuhud itu anugerah dari Allah? Lalu bagaimana agar bisa zuhud yang diridhoi Allah? Dan jika musibah itu terjadi waktu belum balik, kira-kira umur 5 tahun, bagaimana ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Apakah zuhud itu anugerah dari Allah? Semua sifat baik itu anugerah dari Allah. Sehingga kita yang diberikan oleh Allah sifat baik, misalnya rajin sholat, rajin ibadah, atau sifat baik yang lain, dermawan ketika menderma, sifat baik yang lain, jujur ketika bicara, kita merasa risih saat berdusta, dan semua sifat baik yang lainnya. Semua sifat baik itu adalah anugerah dari Allah. Demikian pula ketika kita dihindarkan dari sifat yang tercela. Saya nggak suka khianat, saya nggak suka bohong, saya tidak suka mengumbar kehormatan, dan seterusnya. Itu juga anugerah dari Allah. Maka ada kecenderungan untuk mengambil sikap yang baik dan ada kecenderungan untuk menghindari sikap yang buruk. Itu semuanya anugerah dari Allah. Termasuk juga zuhud. Maka kita disyariatkan untuk minta kepada Allah akhlak yang mulia. Misalnya doa Nabi SAW, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah aku untuk mendapatkan akhlak yang terpuji, akhlak yang terbaik. Dan tidak ada yang bisa mengarahkan aku untuk mendapatkan akhlak yang terbaik itu kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan diriku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan tidak ada yang bisa memalingkan diriku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Maka kita banyak berdoa kepada Allah agar diberi anugerah akhlak yang baik, sebagaimana kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari akhlak yang buruk. Selanjutnya, bagaimana ketika musibah itu terjadi ketika kita masih kecil, masih anak-anak. Musibah yang terjadi ketika masih anak-anak, dalam arti misalnya kehilangan orang tua, kemudian apa misalnya, atau dia dihukum oleh orang lain, disiksa padahal dia tidak salah. Intinya tidak ada yang Allah sia-siakan. Allah memberikan pembelaan kepada bayi yang dibunuh oleh bapaknya di masa jahiliyah. Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ingatlah ketika al-mau'udah, bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, su'ilat, akan ditanya oleh Allah, bi ayyi dzambin qutilat. Wahai bayi, apa dosamu kok sampai kamu dibunuh oleh bapakmu? Allah tidak bertanya kepada pelaku yang membunuh, tapi yang Allah tanya adalah korbannya. Coba bayangin, yang ditanya korbannya. Bi ayyi dzambin qutilat. Wahai bayi, wahai anak kecil, dosamu apa kok sampai kamu dibunuh oleh bapakmu? Maka anak kecil ketika dizalimi oleh siapapun, dizalimi oleh orang tuanya, atau dizalimi oleh keluarganya, dizalimi oleh tetangganya, oleh siapapun, dia nanti akan ditanya oleh Allah, kamu dulu salahmu apa kok sampai teman kamu, oh bukan teman nih, kalau teman sama anak kecil, kok sampai siapa misalnya keluargamu mendolimi kamu yang dewasa. Allah Maha Adil dan Allah akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatan hamba. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa Assalamualaikum menjaga warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Afwan Ustadz, mohon nasihatnya bagaimana sikap supaya kita tetap zuhud jika kenyataan rezeki tidak sesuai ekspektasi,
untuk memenuhi kebutuhan syar'i. Jazakumullah khairan. Taib. Eh, Bagaimana kita bisa belajar untuk zuhud dalam posisi ketika harapan kita tidak sesuai dengan ekspektasi untuk memenuhi kebutuhan syar'i? Ini pakai istilah yang agak rumit ini ya. Intinya begini ya. Zuhud itu kan amal batin. Dan amal batin ini tidak bisa diukur hanya dengan melihat lahiriah. Hanya semata dengan melihat lahiriah. Meskipun indikatornya ada. Kalaupun sekiranya kita merasa kita masih jauh dari sifat-sifat baik seperti yang tadi kita bahas. Kesadaran itu semoga membuahkan semangat yang baru. Berawal dari kesadaran. Saat berawal dari kesadaran itulah orang kemudian ingin memperbaiki dirinya. Sehingga kita menyadari, qiyamul lail saya kurang. Duha saya kurang, puasa saya kurang. Ini kita baru bicara ibadah zahir ya. Belum lagi yang berkaitan dengan masalah batin tadi. Dalam urusan dunia saya masih begitu semangat untuk mendapatkan, takut kehilangan, kemudian merasa nyaman dan terjamin ketika suami masih hidup karena ada yang menjamin nafkah dan seterusnya. Jadi gimana saya bisa zuhud? Ya, dimulai dari kesadaran. Selanjutnya mari kita belajar. Sebab semua orang punya peluang yang sama. Terutama mohon maaf para wanita ya. Yang terkadang ketergantungan batin dia kepada makhluk itu terlalu tinggi. Terutama kepada lelaki yang berada di sekitarnya. Suaminya, kakaknya, orang tuanya, bapaknya. Sehingga dia merasa aman sepanjang orang-orang ini ada di sekitar dia. Padahal gak ada yang jamin kalau dia akan bahagia sepanjang orang itu ada di sekitarnya. Gak ada jaminan. Oleh karena itu kita berlatih untuk punya ta'alluqul qalbi billah, dengan berusaha bagaimana agar kita bisa lebih yakin terhadap janji Allah dibandingkan apa yang dimiliki oleh makhluk. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Kami qadarullah dapat musibah berupa kehilangan barang yang nilainya lumayan bagi kami. Bagaimana agar kami bisa ikhlas atas kehilangan tersebut, Ustadz? Jazakumullah khairan. Ya. Ketika kita kehilangan barang yang nilainya lumayan mahal, bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas menerima musibah kehilangan barang itu? Tadi kita sudah menyampaikan sebuah keterangan yang dijelaskan oleh salah satu pesan ulama. Orang yang zuhud adalah pada saat dia kehilangan harta atau dapat musibah materi, bagi dia pahala bersabar lebih diharapkan dibandingkan kembalinya materi itu. Sehingga anggaplah misalnya materi itu sudah tidak lagi Anda harapkan. Ini udah hilangnya, sudahlah hilang. Tapi kadang mungkin rasa sedihnya masih ada. Berharap itu bisa kembali. Tutupi itu dengan cara, semoga Allah Ta'ala memberikan ganti kepadaku berupa pahala yang baik, pahala yang besar. Kemudian Allah berikan kesabaran untukku, sehingga aku tidak mencela takdir Allah. Kemudian dia berdoa kepada Allah semoga dapat ganti yang lebih baik dan lebih berkah. Mungkin saja demikian yang bisa dia lakukan. Sehingga saat harta itu hilang, dia pasang ketergantungan dia kepada Allah. Walaupun gak kelihatan wujudnya kayak apa sih. Ingat, Anda tidak berada di surga, yang sekali minta langsung datang. Sehingga ketika kita berada di dunia perlu menyadari harapan yang kita sampaikan kepada Allah. Pak, katanya kalau orang itu sabar harapannya akan dikabulkan. Kalau orang meninggalkan sesuatu karena Allah langsung dapat ganti. Jangan bicara langsung. Mana ada jaminan langsung? Kalau yang langsung misalnya saya meninggalkan harta haram ini, saya sudah lepaskan ini, nanti langsung dapat ganti.
Yang jamin langsung siapa? Kalau di surga Anda minta apa langsung. Kalau di dunia Anda minta apa? Mungkin masih nunggu wallahu alam waktunya kapan. Anda bisa lihat bagaimana balasan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau menjalani masa tidak enak bertahun-tahun. Mulai dari anak kecil yang dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ditaruh di bagasi, dijual jadi jongos, jadi pembantu. Kemudian difitnah oleh seorang wanita. Ya. Bagaimana perasaan orang yang baik, gak punya masalah, tiba-tiba difitnah. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara tanpa salah. Dan bertahan di penjara dalam waktu yang kita tidak tahu berapa tahun Yusuf di penjara. Maka andaikan dunia ini mulia di sisi Allah, Allah tidak akan memberlakukan nabinya seperti itu. Padahal beliau keturunan Nabi, keturunan Ibrahim alaihissalam. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kurang apa? Mulia, keturunan mulia, dari leluhur yang mulia. Tapi Masya Allah, beliau mengalami musibah yang demikian. Namun Allah subhanahu wa ta'ala gantikan Yusuf dengan sebuah keindahan di akhir hayatnya. Dan itu setelah sekian tahun beliau menjalani ujian. Maka kalaupun misalnya kita kehilangan sesuatu, kita kehilangan apa yang kita cintai misalnya, kita bersabar dan mengharaplah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun balasannya tidak bisa datang sewaktu-waktu. Butuh waktu untuk bersabar. Terus bersabar, bertahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam jazakumullah warahmatullahi. ilmu yang disampaikan. Apakah Islam membolehkan metode pengobatan dengan hipnoterapi dalam pengobatan gangguan jiwa? Jazakallahu khairan Ustadz. Apakah Islam membolehkan pengobatan hipnoterapi untuk pengobatan gangguan jiwa? Saya tidak tahu metode hipnoterapi kayak gimana. Sehingga kalau mau menilai harus tahu dengan detail. Dan saya tidak punya latar belakang ilmu psikologi atau ilmu-ilmu seperti itu. Sehingga mungkin kalau Anda bisa jelaskan dengan detail seperti apa skema hipnoterapi, kemudian protapnya kayak apa, nah barulah mungkin kita bisa menilai. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam kesehatan warahmatullahi dan keberkahan wabarakatuh. selalu bersama Ustadz dan panitia kajian. Izin bertanya, bagaimana tips meluruskan niat hanya untuk mendapat ridho Allah dalam beramal dan beribadah? Karena niat awal seperti sudah lurus, namun dalam perjalanan bisa berbelok. Jazakumullahu khairan. Untuk amalan yang sifatnya pribadi seperti sholat, puasa, baca Quran, dzikir, alhamdulillah teman-teman yang sudah lama belajar sunnah insya Allah lebih cenderung bisa ikhlas dibandingkan mereka yang kurang rajin belajar sunnah atau kurang begitu tersentuh dengan ilmu agama yang benar. Sehingga saya jumpai ikhlasnya teman-teman yang sudah kenal sunnah lebih bagus insya Allah. Wala yuzaki ala Allahi ahada. Tapi secara umum seperti itu. Kadang beberapa orang yang rajin ibadah, dia suka pamer dengan ibadahnya, merasa ujub dengan karena rajin tahajud dan seterusnya. Sehingga kadang dia cerita ibadahnya di depan umum tanpa malu. Dia pamerkan ibadahnya di tempat umum tanpa malu. Pernah suatu ketika ya, saya datang di sebuah acara, itu bukan acara yang besar, dan tuan rumah menyediakan makan tapi di belakang. Nah, among tamu itu bilang, ya, monggo silahkan langsung makan di belakang, saya puasa. Mempersilahkan tamu silahkan ke belakang makan, itu kan bagus. Begitu dia bilang saya puasa, loh siapa yang tanya?
Tapi dia seolah-olah menggunakan modus itu untuk pamer kalau dirinya sedang puasa. Dan ternyata tamu-tamu diberlakukan seperti itu. Maka bisa jadi amalnya nggak ada nilainya. Karena pamernya kelihatan sekali. Oleh karena itu dalam hal ini, kadang orang yang terlalu pamer dengan amal, dan itu dilakukan terang-terangan, padahal itu amal yang sifatnya pribadi. Amal pribadi itu ya amal yang orang lain nggak dapat manfaat secara langsung. Ini bukti bahwasanya yang bersangkutan masih butuh belajar banyak untuk ikhlas. Baik. Dan kadang ketika diingatkan, oh ini kan dalam rangka untuk memotivasi orang lain, menginspirasi orang lain. Yaitu alasan dia saja, bisikan setan biar dia bertahan di situ. Alhamdulillah kalau kita bukan bagian dari orang seperti ini. Selanjutnya untuk amalan yang sifatnya bukan pribadi, amalan sosial. Misalnya menderma, membantu orang lain, ikut terlibat dalam kegiatan sosial. Apa yang bisa kita lakukan agar kita bertahan niat kita dalam kebaikan? Intinya adalah tidak ada pujian yang lebih berharga dibandingkan pujian dari Allah, dan tidak ada celaan yang lebih membahayakan dibandingkan celaan Allah. Itu ya. Jadi bagi saya dipuji manusia nggak dipuji manusia sama saja. Kalau Anda bisa seperti itu, saat Anda ngasih orang lain ya, dia muji nggak muji sama saja. Ini sudah saya kasih kok diam saja ya. Nggak ngomong terima kasih kak. Ya itu berarti kurang sempurna, kurang maksimal kekuatan zuhudnya. Nah kalau bisa seperti itu, insya Allah Anda bisa belajar zuhud dengan lebih baik. Wallahu a'lam. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah dikatakan zuhud ketika kita tidak membekaskan nikmat Allah di diri kita, padahal kita mampu? Kita menggunakannya tidak berlebihan, tapi kita tidak menggunakannya. Apakah ini pelit terhadap diri juga ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Kita ya, saya agak bingung ini. Nah, maksudnya gimana? Baik, intinya gini ya. Yang saya pahami dari pertanyaan, kalau kita dapat nikmat, jangan pelit untuk menggunakannya. Kadang ada orang yang punya nikmat tertentu, punya sesuatu tertentu, dia terlalu sayang dengan apa yang dia miliki itu. Misalnya punya motor, sayang kalau dipakai. Punya kendaraan apa atau punya tas branded, ini sayang kalau dibawa keluar, nanti tergores. Sayang, mobil sudah dimandiin, ini hujan sayang. Terus naik motor aja, nanti kehujanan. Tapi mobilnya sudah dicuci itu. Ya. Milih orangnya kehujanan daripada mobilnya kehujanan. Nabi SAW pernah mengatakan, Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdi. Allah itu senang ketika melihat ada dampak baik nikmat hamba yang Allah berikan kepada hambanya. Dampak baik maksudnya adalah dipakai, digunakan, dimanfaatkan. Gak cuma disimpan aja. Ada model orang misalnya punya baju bagus, disimpan aja. Terus buat apa? Eman ya Pak, sayang kalau dipakai, nanti kalau kena kotoran gimana? Lah terus kamu beli buat apa? Padahal ini bagus sekali nih sayang. Nah, sangat disayangkan ya. Dia tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal. Nah, orang seperti ini ya keliru malahan. Dia dikasih nikmat malah tidak memanfaatkannya, tapi justru pelit untuk memanfaatkan nikmat itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan mengupload kegiatan-kegiatan sosial di media sosial seperti membuat sumur dengan nama orang yang wakaf tidak termasuk zuhud ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mengupload kegiatan sosial di medsos,
apakah tidak termasuk sifat zuhud? Bisa jadi dia pamer dengan itu, mungkin. Ini kita bicara zuhud ya, bukan bicara ikhlas. Kalau bicara zuhud, di atasnya ikhlas. Jadi kalau seperti tadi, pamer-pamer dan seterusnya, itu pembicaraan di bab ikhlas. Mungkin nggak orang pamer di medsos itu bisa ikhlas? Ya bisa, mungkin bisa tidak. Mungkin ikhlas jika dia tunjukkan di medsos sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sehingga dia tampakkan di depan umum bahwa progres pembangunan gedung sudah sekian. Atau apa yang diamanahkan kepada kami sudah kami laksanakan sekian. Dia tampilkan. Kita punya kerja sosial di situ, misalnya ngurusi objek wakaf orang. Dia tampakkan. Jika tujuannya sebagai laporan. Dan ada yang bisa jadi nggak ikhlas. Karena tujuannya nyari pujian. Biar nanti ada orang yang memberikan pujian baginya. Syahwat pujian itu besar ya. Kadang dengar komentar baik di beberapa YouTube, ANB misalnya, membuat kita senang. Ada komentar buruk juga sedih gitu. Itu berpengaruh. Masya Allah, hati manusia bisa bolak-balik kayak gini dalam waktu sekejap hanya dengan membaca teks. Hanya dengan membaca teks. Makanya ada juga yang udahlah biarin aja, nggak usah lihat pujian ataupun celaan. Dan saya berharap doa lebih berarti daripada pujian. Kita doakan semoga para asatidzah diberi penjagaan oleh Allah Ta'ala, kemudian diberi kekuatan istiqomah dalam menyampaikan kebenaran. Itu lebih berarti daripada sebatas memberikan pujian. Baik. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menyertai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. beserta tim Amin. Mohon izin pencerahannya Ustadz, saya sering bangun jam 1 atau jam 2 pagi, kemudian saya qiyamul lail. Apakah diperbolehkan kalau setelah terbit fajar saya tidur lagi? Jazakumullahu khairan. Anda Anda bangun jam 1 atau jam 2, kemudian qiyamul lail. Satu hal yang baik, ketika terbit fajar, tidur lagi. Terbit fajar kan subuh ya. Sehingga seharusnya tidak tidur lagi tapi sholat subuh. Jadi silahkan qiyamul lail secukupnya, kemudian nanti istirahat lagi. Nah, saat menjelang subuh bangun kembali untuk bisa sholat subuh. Kemudian nanti terbit matahari tidur silahkan. Sebagaimana kebiasaan Aisyah radhiyallahu anha, di waktu malam terutama di bulan Ramadan beliau habiskan dengan banyak ibadah. Nah, begitu terbit matahari beliau istirahat. Terbit matahari ya, bukan terbit fajar. Jadi tidurnya tidak setelah subuh, tapi setelah syuruk. Sebab tidur setelah subuh termasuk tidur yang para ulama memakruhkannya. Maka gantinya adalah tidur setelah terbit matahari. Wallahu a'lam. Afwan Ustadz, sedikit meralat tadi setelah suruh Ustadz untuk tidurnya. Baik, betul, kalau tidurnya setelah syuruk, betul ya. Nah, jazakumullahu khairan. Untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di lingkungan saya ada arisan RT, di mana yang menang arisan jadi host dan menyediakan makanan. Saya tidak ikutan arisan tersebut karena pernah mendengar ceramah bahwa itu tidak boleh. Apakah saya boleh datang dan menikmati hidangan di acara tersebut saat saya diundang, walau tanpa ikut arisan? Jazakallahu khairan. Tayyib. Jika tujuannya adalah dalam rangka untuk mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat, biar Anda tidak dikucilkan, Anda bisa ikuti kegiatan-kegiatan yang di situ tidak ada aroma maksiat.
Sehingga insya Allah untuk kegiatan yang sifatnya kumpul makan-makan, ya sebutuhnya saja, sehingga tidak terlibat sebagai orang utama, insya Allah tidak masalah. Nah di situ ketika ada arisan, ya pada saat arisan tuh Anda mungkin pamit, sehingga cukup datang, nanti ada acara apa, tausiah atau apa Anda dengerin, kemudian Anda bisa pamit setelah makan atau apa. Yang penting Anda bisa tetap serawung dengan masyarakat. Nah, untuk acara kumpul ini insya Allah nggak masalah. Nah, bermasalahnya adalah di posisi arisan yang dapat ngasih makan tadi. Nah, Anda makan kan bukan karena peserta arisan. Insya Allah Anda berhak untuk mengkonsumsinya. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.